Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakri Alif dan teman saya bernama Sulfia. Kami dari pemateri kelompok 7 dengan materi perencanaan kurikulum. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, perencanaan kurikulum atau pengertian perencanaan kurikulum. Yang kedua, karakteristik dalam perencanaan kurikulum. Yang ketiga, asas-asas yang digunakan dalam perencanaan kurikulum. Yang keempat, tahap-tahap dalam perencanaan kurikulum. Baik, kita beralih ke poin pertama, yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Di poin ini terdapat dua kata pastinya, yaitu perencanaan dan kurikulum. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Contohnya seperti pada fungsi pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut sebenarnya hanya merupakan pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Yang selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan, dan dirancangkan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Jika digabungkan, perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Baik, itulah tadi pengertian dari perencanaan kurikulum. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik perencanaan kurikulum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dari karakteristik perencanaan kurikulum yaitu perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, karakteristik kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif. Ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif, dan antisipatif. Maksudnya pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual anak didik untuk membantu anak didik menuju kehidupan kondusif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Dan karakteristik perencanaan kurikulum yang terakhir yaitu rumusan berbagai tujuan pendekatan dalam perencanaan kurikulum harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak dilakukan hal seperti itu, maka persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. Baik, itulah pemaparan dari poin A dan poin B yang telah saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Sulfia. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfia dari Prodi MPI 6. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya pada poin bagian C, yaitu asas perencanaan kurikulum. Ada beberapa asas yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama objektivitas, yang kedua keterpaduan, yang ketiga manfaat, yang keempat efisiensi dan efektivitas, yang kelima kesesuaian, yang keenam keseimbangan, yang ketujuh kemudahan, yang kedelapan berkesinambungan, yang kesembilan pembakuan, dan yang kesepuluh mutu. Pada poin bagian D, tahap perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengembangan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMP,
SMU, dan lain-lainnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan itu. Yang kedua, tahap pengembangan setiap bidang studi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi merumuskan tujuan kurikuler, merumuskan tujuan pengajar, menetapkan pokok bahasa atau subpokok bahasa, menyusun garis-garis besar program pengajar, dan yang terakhir menyusun pedoman khusus. Yang ketiga, pembangunan program pengajaran program pengajaran di kelas khususnya di Indonesia bertolak dengan suatu dasar konsep sistem. Secara sederhana, sistem itu mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, tujuan. Yang kedua, bahan atau isi. Yang ketiga, metode. Yang keempat, alat. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, proses. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.